Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua semangat sebagai seorang muslim untuk menjadi lebih baik, semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, semangat dalam bersilaturahim, semangat dalam hal-hal yang positif, sehingga dengan semangat itu memacu kita semua untuk menjadi muslim yang insyaallah lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik daripada tahun kemarin. Seorang muslim harus ada semangat, harus ada transformasi dalam dirinya, transformasi untuk menjadi lebih baik. Sengaja saya ngomong begini, sebenarnya saya lagi agak rada-rada kurang sehat, ya, tapi alhamdulillah kebetulan tadi malam dicoba, alhamdulillah selesai 2 buku, alhamdulillah selesai 2 buku, tinggal diurus ISBN-nya, ya. Satu judulnya 27 sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Yang satu masih belum fix namanya. Ya, ini kira-kira apa judul yang cocok. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai. Ada yang 100 halaman, saya bikin yang ringan-ringan aja bukunya. Ada yang 100 halaman, ada yang 120 halaman, ada yang kurang lebih sekitar 90 halaman, ya. Alhamdulillah. Saya targetkan insyaallah mudah-mudahan bisa usia 40, bukunya 40 juga. Nah, itu saya punya semangat begitu. Insyaallah usia 40, buku saya 40, insyaallah. Sederhana tujuannya. Satu, kalau saya mati ada yang saya tinggalkan buat anak-anak saya, itu aja. Yang kedua, supaya ibu saya senang. Nah, itu aja. Ibu saya senang kalau saya mati, ada yang akan dibaca oleh anak-anak saya. Jadi kalau misalnya saya nggak ada, oh ini bapak saya, ini pikirannya. Karena nulis itu pikiran yang kita alirkan melalui tulisan. Bagaimana konsep kita berpikir itu ada dalam tulisan kita. Maka saya semangat sekali menulis. Saya terinspirasi sekali dengan Buya Hamka. Hampir 100 berapa bukunya, luar biasa Buya Hamka. Lebih daripada 100 karya aja beliau. Hebat, luar biasa. Maka judul disertasi saya waktu itu transformasi sosial dalam tafsir Al-Azhar. Jadi bagaimana konsep pemikiran dalam penafsiran Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Oh, ternyata saya gali-gali Buya Hamka ini luar biasa sekali. Termasuk waktu itu dosen pembimbing saya 2019, Profesor Dr. Khatibul Umam, usia 83 tahun. Ternyata ini orangnya dalam hatiku pas saya dapat beliau ya beberapa di semester pertama, semester kedua, Khatibul Umam. Oh, ini rupanya yang selalu dikutip dulu di skripsi. Orangnya sudah tua, 83 tahun umurnya. Beliau sudah profesor sebelum selesai doktor, guru besar UIN. Jadi beliau mulai dari menterjemah bahasa Arab kitab Syarah Dahlan, menterjemah kitab Fathul Qarib, kemudian berbagai macam kamus, berbagai macam karya-karya dalam bidang agama, dalam bidang sastra Arab. Dan beliau adalah seorang
ulama yang ahli dalam ilmu falak. Masya Allah. Beliau pembimbing disertasi saya, pembimbing satu saya. Alhamdulillah. Selesai juga rupanya. Alhamdulillah. Lama. Hampir 2 bulan itu jarang sekali tidur. Saya hajar habis-habisan. Bismillah. Saya berjuang. Syukur alhamdulillah. Siang, malam. Dosen saya di luar daerah. Saya bilang, Pak, saya mau bimbingan Pak, saya boleh. Tapi saya lagi di luar daerah, saya lagi di perjalanan. Kalau mau nanti jam 1 saya nyampe rumah, boleh? Boleh Pak, kalau saya misalnya diizinkan, tidak apa-apa Pak. Saya tunggu di depan pintu rumah Bapak, jam 1 malam. Ya udah, tidak apa-apa. Jam 1 malam saya bimbingan. Alhamdulillah. Ternyata membuahkan hasil. Syukur alhamdulillah. Dari kawan-kawan sekelas, alhamdulillah termasuk selesai tepat waktu. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Jadi itu kenapa saya awali mukaddimah saya itu tadi dengan semangat untuk menjadi lebih baik. Karena hidup ini suka tidak suka, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu. Makanya orang kalau diwajibkan berhaji, ketika dia punya kemampuan, ketika dia punya kesempatan, ketika dia punya kesempatan, kemampuan, kesehatan, lahir dan batin, haram hukumnya dia mengulur-ulur untuk menunaikan ibadah haji. Haram hukumnya. Bahkan Rasulullah SAW tidak peduli dengan orang yang mengulur-ulur menunaikan ibadah haji. Padahal dia mampu, fisiknya, kesehatannya, malnya, hartanya dia mampu, kesempatannya dia ada, tapi dia menunda. Bahkan dikhawatirkan dia mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Auzubillah min dzalik. Dia meninggalkan rukun daripada rukun Islam. Maka begitu ada kemampuan, segera lakukan. Karena dia rukun. Namanya rukun, tidak bisa bangunan itu, ya, tidak bisa dia akan berdiri tanpa ada temboknya, ya, tanpa ada atapnya. Itu bangunan itu seperti itu. Sama dengan haji. Haji ketika orang mampu, dia tidak menunaikan ibadah haji, dia menunda, dia mati tanpa uzur, maka ini berbahaya bagi keislamannya. Karena itu rukun Islam. Maka begitu juga dengan kita semua saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Ada sesuatu yang lebih penting daripada segala harapan dan cita-cita kita secara duniawi. Ada yang lebih penting, itu adalah bahwa kita banyak-banyak beristighfar. Takut dosa kita ini belum diampuni. Takut kita. Karena mati ini bisa datang kapan saja. Kapan aja bisa datang. Ini ngerekam nih bisa aja langsung meninggal dunia. Ya. Belum selesai rekaman meninggal dunia, baru dia pasang handphone, meninggal dunia. Masya Allah. Ketawa-ketawa lagi. Misalnya aja. Ya. Maka harus kita baiki hati kita kepada Allah. Baik-baik hati kita dengan Allah. Jangan kita ragu dengan ampunan Allah. Jangan kita ragu dengan keimanan kita. Jangan kita ragu dengan kebesaran Allah. Baik-baik hati kita dengan semua orang. Baik-baik hati kita dengan siapapun. Jangan ada benih-benih kebencian, benih-benih tidak suka, benih-benih hasad, benih-benih dengki kepada siapapun dan sekecil apapun itu. Khawatir kalau itu ada, dibawa mati. Kalau mati, kita masih ada sedikit rasa tidak suka dengan orang lain, kematian kita itu kematian dalam keadaan benci kepada saudara kita. Apa jadinya kematian kita itu? Kematian dalam keadaan membenci kawan kita. Kematian dalam keadaan diam-diam sedang tidak tegur sapa dengan tetangganya. Mati apa itu? Walaupun mungkin kelihatannya soleh, secara kasat mata kelihatannya soleh, tapi ternyata diam-diam menyimpan amarah, dendam, dengki, hasad dengan orang lain. Di hadapan Allah secara hakikat kita mati dalam keadaan menyimpan sesuatu yang tak baik dengan keimanan dan keislaman kita.
Maka seandainya harus ada pilihan, dihina apa menghina, lebih baik dihina daripada menghina. Seandainya pilihannya hanya itu, menghina apa dihina, lebih baik dihina. Jangan sampai kita menghina. Dicaci apa mencaci, lebih baik dicaci daripada kita mencaci. Seandainya pilihannya hanya itu. Tapi yang bagus, naudzubillah, jangan kita menghina, jangan kita dihina. Itu yang bagus. Jangan pernah menghina orang dengan apapun. Karena sekecil apapun luka seseorang, dia punya Allah Subhanahu wa taala. Akan ditimbang semuanya. Tidak ada sesuatu yang tidak akan ditimbang. Adil sekali Allah Subhanahu wa taala. Sangat adil. Maka baik hablum minallah wa hablum minan nas kita perbaiki agar kapanpun kita mati, lapang hati kita. Ridha kita dengan ketentuan Allah. Nikmat kematian kita. Karena enggak ada apa-apa. Kita musuh enggak ada musuh. Enggak ada kita tidak tegur sapa sama siapa aja. Enggak ada. Mungkin orang itu dulu pernah dia juga zalim dengan kita. Enggak pernah kita menyimpan dendam. Enggak pernah kita enggak suka sama orang itu. Ya kalau dia pernah zalim maka kita ya udah biarin aja, ingat-ingat aja. Dia pernah begitu tapi dendam enggak. Benci enggak, biarin aja, enggak apa-apa. Jangan sampai disimpan. Karena ini sekali lagi sangat-sangat berbahaya bagi keimanan kita, bagi ibadah kita. Orang dendam, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya ditolak oleh Allah. Rukuknya tidak diterima oleh Allah. Dia sujud, dia ruku, tapi menyimpan dendam. Enggak ada gunanya rukuknya. Iya. Dia datang kepada zat yang maha suci. Dia sujud, dia mensucikan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku mensucikan Allah yang maha tinggi. Itu subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Aku mengagungkan dan mensucikan Allah yang maha agung. Tapi ada najis dalam hatinya. Apa najis dalam hati? Dendam dengan hamba Allah, dendam dengan umat Rasulullah, dendam dengan orang lain. Bagaimana mungkin di saat lisan kita mensucikan Allah, tapi ternyata dia berdampingan dengan hati yang ada di dalamnya juga ada kotoran. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Enggak terima. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal a'mal tu'radu yaumal itsnaini." Sesungguhnya amal itu akan dibawa oleh malaikat itu, dihadapkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Hari Senin, wa yaumal khamis, dan hari Kamis. Hari Senin dan hari Kamis itu dilapor amal itu. Ini amalnya si fulan, ini amalnya hambamu nih, namanya Ahmad Jamiluddin ini Mas Coki ini Dr. Ihsan ini Mas Farid ini Pak Jerry nih. Nih laporkan. Oh, dilihat kalau ada dendam di situ, ada benci sama orang, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak peduli. Ini enggak masuk. Enggak penting ini. Enggak usah dilaporkan yang model-model begini nih. Enggak penting. Kenapa? Ada najis di situ. Najisnya kenapa? Najisnya kita melukai diri kita sendiri dengan menyimpan amarah dan dendam kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Enggak lapang hatinya dia ibadah. Dia sujud tapi hatinya enggak lapang. Dia ruku, dia bertasbih, mensucikan, mengagungkan aku, tapi ternyata hatinya tidak lapang. Ada kotoran. Memang mungkin dia suci dari hadas besar. Memang mungkin dia suci daripada hadas kecil. Suci pakaiannya daripada najis. Tak ada kotoran cecak yang hinggap, yang ada jatuh di bajunya. Tapi diam-diam hatinya najis. Itu yang bikin Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, amat baik, maha suci, amat suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali dari yang baik. Enggak, Allah maha baik dan hanya menerima yang baik. Jadi kalau hatinya di situ ada najis, walaupun secara fikih dia suci, tapi ternyata secara hakikat hatinya najis. Ini berbahaya buat ibadah kita. Sah secara fikih tapi tidak sah secara hakikat. Apa sah secara fikih? Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Usallinya bagus, bacaannya bagus,
salatnya pun bagus, rukuk sujudnya pun bagus, sedekatnya pun bagus. Dia pakai doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Dia wudu, suci hadas besar, suci hadas kecil. Ini suci secara perspektif fikih, tapi perspektif hakikat ternyata di situ bermuara dalam jiwanya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Itu tadi penyakit-penyakit hati, sombong, angkuh, ujub, apa lagi? Sombong, angkuh, ujub, takabbur, sum'ah, menghina orang, merendahkan orang, hasad, dengki. Itu kotoran-kotoran hati. Ini yang membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia khusyuk, benar dia khusyuk. Wajjahtu, dia baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Ya Allah, aku hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada Engkau zat yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Aku menghadap Engkau ya Allah. Ucapannya ternyata di dalamnya ada kotoran. Nah, itu yang bikin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terima ibadah itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, karena penting ini. Suci dari hadas besar, hadas kecil, dari najis. Yang paling dan lebih utama lagi juga tidak kalah pentingnya adalah mensucikan hati daripada kotoran-kotorannya. Bisa berkarat hati itu, berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Innal quluba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya kata Nabi SAW, hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana besi pun bisa berkarat. Bayangkan, lihat karatan besi itu, nggak enak kita lihat. Itu pisau, kalau ada karatannya, nggak mau kita pakai. Mau misalnya mau mengiris buah-buahan misalnya, nggak mau karena itu ada kotoran di situ. Jangankan karatan, kotoran pun kotoran biasa kita harus bersihkan dulu. Ini bagaimana kalau karatan? Hati bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Ini pisau berkarat, lalu ini kita mau pakai, atau sendok berkarat kita mau pakai makan, nggak ada orang mau pakai. Iya. Nggak ada siapa yang mau pakai sendok berkarat mau makan, nggak ada manusia yang mau pakai yang begitu. Ini hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Wa majilauha ya Rasulullah, kalau hati itu berkarat, bagaimana cara mengobatinya ya Rasulullah? Supaya hati itu hilang kotorannya, hilang karatannya. Apa pembersihnya ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Al-Qur'an wa dzikrul maut. Quran wa dzikrul maut, dan memperbanyak ingat mati. Memperbanyak ingat mati. Kembali kepada Al-Quran, bacalah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, baca Quran. Dalam Quran disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari Quran itu ma huwa shifa', sesuatu yang bisa menjadi obat, pelipur lara, pembersih hati, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bersih hatinya orang kalau dia ikhlas. Karena apa? Saat dia membaca Quran, hakikatnya apa? Dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang membaca kalamullah, firman Allah yang dibaca. Tidak ada sesuatu yang paling cepat mendekatkan seseorang kepada Allah kecuali sesuatu yang bersumber dari Allah. Apa itu? Kalamullah, Al-Quranul Karim. Quran dibaca, dihayati, ditadabburi maknanya, insya Allah akan dapat membersihkan hati kita. Makanya kita baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala pujian itu lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah lah yang berhak dipuji.
Segala pujian hakikatnya dia kembali kepada Allah. Ketika kita takjub atau ketika kita memuji saudara, teman, sahabat kita, sebenarnya yang kita puji itu siapa? Allah yang memberi nikmat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara semesta raya. Ar-Rahmanir Rahim, dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya berdosa tapi tetap aja dikasihani sama Allah. Saya lalai solatnya, tetap aja dikasih rezeki sama Allah. Itu Ar-Rahman, maha pengasih Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak maksiat saya, masih juga saya hidup sampai malam ini. Ya Allah, padahal saya tunda-tunda juga taubat saya, masih juga dikasih oleh Allah rizki, dikasih juga sehat, anak istrinya sehat, padahal maksiatnya banyak, ditunda-tunda pula itu taubatnya, masih juga. Itu Ar-Rahman yang maha pengasih, maha pengasih. Saya sudah taubat, saya balik lagi maksiat, saya tahu itu perbuatan maksiat, tapi sengaja saya taubat lagi, saya nyesal lagi, saya taubat lagi, saya tahu saya salah, tapi masih juga dikasih makan sama Allah, masih sehat, alhamdulillah, masih diberikan rizki, alhamdulillah cukup semuanya. Padahal saya ini sebenarnya diam-diam ahli maksiat. Kelihatannya aja saya kayak rajin ibadah misalnya, naudzubillahi min dzalik. Itulah rahman Allah. Untung Allah tidak menyingkap aib kita. Mungkin boleh jadi kita sama-sama orang yang hina di sisi Allah, tapi ada orang yang sedang dibuka aibnya, tapi ada di antara hambanya yang sedang ditutup rapat-rapat aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sama aja modelnya, hanya saja Allah menutup rapat aib itu. Ar-Rahman, dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari kemudian. Ada hari kebangkitan nanti, ada hari pembalasan nanti, bahwa kita sesungguhnya akan mati, semuanya akan mati. Kullu man 'alaiha fan, semua semesta ini akan binasa, langit akan runtuh, bumi semuanya akan runtuh, semuanya akan runtuh, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang maha kekal abadi selamanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seluruh manusia termasuk malaikat, malaikat pencabut nyawa pun mati semuanya. Hanya Allah yang maha kekal abadi. Malik Yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari kemudian, itu hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta. Itu dengan kita mentadabbur, membaca Quran, berusaha menghayati apa terjemahannya, apa makna Al-Quran yang kita baca, maka insyaallah ini akan dapat menjadi pembersih daripada karatan-karatan hati, agar dia bersih mengkilat Quran. Baca Quran, hayati Al-Quran, senang membaca Quran. Itu tadi khatib menyebutkan ada seorang ulama sampai 40.000 kali khatam Al-Quranul Karim selama hidupnya. 40.000 kali dia khatam. Luar biasa. Ya Rabbi, Masya Allah, Tabarakallah, 40.000 kali khatam Quran. Maka pertanyaannya buat saya dan kita semua, berapa kali kita khatam Quran? Ya minimal handalan kita Qul huwallah 3 kali 30 juz. Itulah model-model kita tuh. Ya, Ustaz, ada enggak amalan ringan? Maunya selalu ringan tapi pahalanya besar. Untung Allah sediakan, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Masih kita mau beramal itu luar biasa. Alhamdulillah. Sekecil apapun amalan itu, insyaallah bisa membawa kita kepada masuk surga, terbebas daripada api neraka. Bisa, sekecil apapun amalan itu. Ada orang yang sudah berputus asa karena banyaknya dosa di hari kiamat. Dia putus asa sudah. Sepanjang penglihatannya ada 99 catatan. Yang 98 sepanjang penglihatannya. Bayangkan, bukan sekilo, bukan 2 kilo, bukan 3 kilo, bukan 5 kilo.
sepanjang penglihatannya, tidak ada yang menghalangi penglihatannya di hari kiamat, semua isinya maksiat. Semua isinya maksiat. Dia sudah pasrah, dia sudah tidak ada harapan. Dia sudah dia sudah tahu diri, dia sadar bahwa maksiatnya banyak sekali, sudah maksiatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, ada enggak kebaikan yang pernah kamu lakukan? Tidak ada ya Allah, aku tak punya kebaikan. Oh tidak, kau punya kebaikan wahai hambaku. Kau punya satu kebaikan yang tersimpan wahai hambaku. Apa kebaikan itu? Ternyata dia punya iman. Dia punya la ilaha illallah. Ada iman dalam dadanya. Lalu kemudian 99 catatan ini ditimbang. Ada wadah, ditaruh 98. Ada lagi satu. Apa kebaikannya? Masih ada iman dalam dadanya. Ditimbang, ditaruh, ternyata apa? Lebih berat la ilaha illallah daripada dosanya. Masya Allah. Itulah besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar rahmat Allah. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapapun yang ia kehendaki. Jadi berharaplah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita banyak dosa, berharap besarlah kepada Allah. Walaupun tidak khusyuk solatnya, Allah terima sujud kita dengan rahmatnya. Walaupun banyak kurangnya, yakin dan berharap besarlah kepada Allah bahwa istighfar kita, walaupun hanya 3 kali pada setiap solat, astaghfirullah, astaghfirullah, yakinlah bahwa istighfar itu akan membuat Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan anggap sepele istighfar itu. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, diceritakan dalam Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada orang yang berputus asa. Berputus asa dari apa? Berputus asa dari bukan berputus asa sih, ya rada-rada putus asa lah, boleh kita katakan demikian. Kenapa? Di akhirat itu nanti ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia diperintahkan ditimbang amalnya, ternyata dia ke neraka. Allah perintahkan dia. Jadi ada 2 orang, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang dipanggil dari api neraka. Dipanggil, kemudian dia keluar dari api neraka. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia datang di hadapan Allah, Allah suruh dia balik. Allah menyuruh dia balik. Masa penghukuman dari dosa-dosanya masih lama. Begitu dia diperintahkan balik ke neraka, dia berlari ke neraka, senang sekali. Allah tanya, wahai hambaku, mengapa engkau begitu semangat, begitu senang? Nampaknya engkau begitu senang. Aku perintahkan engkau untuk kembali ke neraka, padahal itu adalah azab yang sangat mengerikan. Panas api neraka itu, panas. Tapi kenapa engkau berlari kencang? Aku perintahkan engkau ke neraka. Kenapa? Ya Allah, aku sadar diri dahulu di dunia aku suka tidak mengikuti perintahmu. Aku tidak mau mengikuti perintahmu ya Allah. Aku langgar, aku durhaka ya Allah. Selalu aku durhaka terhadap perintahmu. Hari ini mumpung engkau perintahkan aku ingin senang dengan perintahmu, aku ingin taat dengan perintahmu itu ya Allah. Walaupun kau perintahkan aku ke neraka, memang itu adalah karena dosaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba itu, wahai hambaku, rasa taatmu terhadap perintahku, itulah yang membuat aku mengasihanimu dan aku ampuni semua dosa. Wahai hambaku, berlarilah ke surga. Masya Allah. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang punya iman dalam jiwanya. Ada juga orang yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil keluar dari neraka, lalu kemudian pas datang ke Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kejahatannya, masa penghukumannya masih harus diselesaikan. Allah perintahkan dia suruh balik ke neraka. Apa yang terjadi? Ini orang ke neraka, Masya Allah, tadi dia semangat sekali menghadap Allah,
keluar dari neraka dia berlari menghadap Allah, tapi ternyata Allah suruh dia balik ke neraka karena dosanya masih harus diselesaikan penghukumannya. Pas dia balik, apa yang terjadi? Dia balik dengan penuh kesedihan. Pelan, lamban sekali dia. Tidak seperti tadi orang yang pertama, dia lari ke neraka. Ini lamban sekali jalannya ke neraka, lamban. Maka ditanya, wahai hambaku, kenapa engkau seakan-akan enggan? Engkau jalan seakan-akan engkau menampakkan keengganan terhadap perintahku, padahal aku perintahkan engkau ke neraka disebabkan karena dosamu. Mengapa engkau demikian, wahai hambaku? Ya Allah, jawab hamba ini, di saat engkau suruh malaikat untuk mengeluarkanku dari api neraka, aku sudah berharap besar. Aku punya harapan, ya Allah. Ternyata Allah mengampuni dosaku. Allah mengeluarkan aku dari api neraka. Allah sudah mengampuni dosaku. Semangat sekali aku keluar. Tapi ternyata engkau menyuruhku kembali ke neraka. Padahal tadi ketika aku keluar dari neraka, aku sudah berbaik sangka engkau akan ampuni dosa-dosaku, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, baik sangkamu terhadap diriku, baik sangkamu terhadap ampunanku, itu membuat aku mengasihanimu. Kasihan engkau hambaku, kau berharap besar. Aku tidak mau mengecewakan engkau, wahai hambaku. Aku ingin kau kembali ke surga. Aku ampuni semua dosamu. Allahu Akbar. Itulah saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Allah Maha menghargai harapan, sekecil apapun harapan hambanya. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengasihani. Maka berharaplah, walaupun saya dan mungkin kita semua yakin bahwa sholat kita ini jauh dari khusyuk. Tidak layak kalau seandainya sholat kita mau ditandingkan dengan bagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Tidak layak, kurang ajar sekali rasanya. Jangankan Nabi Muhammad, kalau dibandingkan dengan sholatnya para sahabat, tidak layak juga. Dibandingkan sholat, sujud, rukuk kita, khusyuk kita dengan sholatnya orang-orang saleh terdahulu, masih jauh juga rasanya. Jauh sekali rasanya. Atau mungkin kalau kita bandingkan salat kita ini, sujud, rukuk, khusyuk kita ini dibandingkan dengan orang-orang saleh yang terdahulu, mendahului kita, mungkin yang 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, orang-orang tua terdahulu, mungkin pun masih jauh. Orang dulu dia baca bismillah, yakin bisa dia jalan di atas air. Kita doa kita banyak, kita baca bismillah, tidak bisa juga kita jalan di atas air. Ya, itu keyakinan orang-orang dahulu itu luar biasa yakinnya. Tapi saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bahwa dengan sebuah harapan, roja namanya, ar-raja awsa'u minal khawf. Roja itu sifat berharap besar terhadap rahmat Allah, itu lebih luas dibandingkan dengan rasa takut terhadap azabnya. Betul kita takut, tapi harus kita lebih membesarkan raja harapan kita kepada Allah. Itu tadi saya sampaikan. Walaupun mungkin kalau dibandingkan salat kita dengan kawan kita, mungkin kawan kita jauh lebih khusyuk daripada kita. Daripada dibandingkan rasa-rasanya, kalau saya bandingkan salat saya dengan orang yang ada di belakang saya, jauh lebih khusyuk orang yang ada di belakang saya ini. Walaupun dia mungkin tidak imam, dia tidak mengimami salat maghrib, enggak juga dia imam salat isya, enggak, tapi mungkin jauh lebih khusyuk orang-orang yang ada di belakang saya, atau mungkin bahkan ada di ada yang berada di saf yang paling belakang. Mungkin ada kawan-kawan kita di Grab, mungkin dia masbuk, tapi ternyata masbuknya itu dia menyesal dengan masbuknya. Dia tahu dirinya sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia bersyukur masih dapat 1 rakaat bersama imam, khusyuk hatinya. Dia pasrah. Kalau seandainya lah di sujudnya diambil nyawanya oleh Allah, dia pasrah. Bayangkan betapa khusyuknya dia. Masya Allah. Saya masih rencanakan nanti isi pengajian lah, nanti ada kopi lah. Rehan nanya, mau kopi apa susu Ustaz? Mengganggu betul khusyuk ini. Ya.
Nah, begitulah kira-kira. Tapi walau demikian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kalaulah salat, sujud, ruku kawan sahabat yang ada di sekeliling kita jauh lebih khusyuk mereka daripada kita, tapi berharaplah walaupun jauh daripada khusyuk saya atau mungkin kita, yakinlah, berharap besarlah bahwa sujud dan ruku kita ini akan diterima oleh Allah dengan rahmatnya. Yakinlah, berharap besarlah bahwa sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu akan berpotensi untuk membebaskan kita dari api neraka. Jangan pernah berharap masuk api neraka, jangan pernah berharap singgah di api neraka walaupun hanya 1 detik. Karena 1 detik kita berharap itu berarti kita berharap untuk tinggal berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan lamanya. 1 detik itu bisa berbulan-bulan lamanya di api neraka dibandingkan dengan perhitungan dunia. Maka jangan pernah berharap untuk singgah di dalam api neraka walaupun hanya 1 detik. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi saya rasa-rasanya kalau saya pikir-pikir dosa ini kayaknya singgah juga rasanya di api neraka. Boleh ada, khauf itu boleh ada dalam diri kita. Rasa takut itu wajar dan begitulah orang beriman. Raghaban wa rahaba, harap-harap, cemas. Tapi ingat, harapannya harus dibesarkan. Cemasnya jangan dibanyakin cemasnya. Lalu kita ragu dengan apa? Diterima enggak sholat kita ya? Diterima enggak sujud kita ya? Ya, apalah artinya. Lama-lama kalau orang itu khaufnya terlalu tinggi, diterima enggak sujud kita? Aduh, jangan-jangan udah ibadah-ibadah begini nanti su'ul khotimah. Itu setan tuh. Setan itu begitu. Kalau ujung-ujungnya emang udah ditentukan neraka, ngapain kita sholat begini? Itu setan itu akan membuat apa? Akan membuat kita tidak menghargai sujud kita. Allah kasih kita kesempatan bersujud, Allah kasih kita kesehatan untuk ruku, Allah kasih kita kesempatan untuk berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat kita, tapi kita tidak menghargainya. Disebabkan karena apa? Setan datang meragukan kita dengan rasa takut. Buat apa ibadah kalau ujung-ujungnya kita nggak tahu nanti husnul khotimah apa su'ul khotimah. Kalau memang sudah digariskan neraka, buat apa ibadah? Ini berbahaya ini. Yang harus, makanya dalam Quran itu disebut raghaban wa rahaba, berharapnya dulu baru ada cemasnya. Jadi harapannya harus besar orang beriman. Yakinlah bahwa duduk kita malam ini, hari ini, berada di majelis pengajian ini, kita sedang membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa duduk kita yang sebentar antara maghrib dan isya ini, yakinlah bahwa inilah yang akan membuat kita berkumpul di surganya nanti. Amin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah habis ini Pak Haji. Tadi saya sampaikan, insyaallah saya akan jawab. Ada pertanyaan beliau tadi, beberapa pertanyaan beliau pada subuh. Insyaallah subuh besok lah saya minta maaf. Ya, ternyata giliran juga kita minta maaf ya. Dulu beliau minta maaf, sekarang saya minta maaf. Masya Allah, tabarakallah. Ya, intinya pertanyaan beliau itu sebenarnya bahwa ada hari Sabtu, ada hari Ahad, hari Jumat. Nah, itu masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani diberikan hari-hari terbaik. Adapun kita orang Islam, hari terbaik kita adalah Jumat. Tidak diberikan Jumat itu kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Insyaallah mungkin nanti kita diskusi lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan Allah jadikan anak cucu kita nanti jadi ulama, orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.